Cek, 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 cek. Yo, what up, guys? Ketemu lagi sama guru kalian, ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Oke, kalau misalnya kalian nanya kenapa bapak ngomong kayak gini ya, kemungkinan bapak tuh mimpinya pengen jadi YouTuber, ya. Jadi kalau udah YouTuber, siapa tahu kirim-kirim kayak gini terus terkenal, ya. Terus jadi bapak kayak udah nggak jadi guru lagi, terus kayak udah kayak nggak ingat kalian gitu. Oke, now we're gonna start, ya. Kemarin kita udah Bapak udah kasih tugas kalian ya ngisi soal-soal yang sebagai berikutnya. Oke? Ya, sekarang kita bakal bahas apa sih mana sih jawaban yang benar berdasarkan yang kalian udah lihat. Nah, tapi bukan cuma bahas doang, Bapak bakal jelasin gimana materinya ya. Jelasin kita nggak cuma Bapak kasih jawaban doang, tapi Bapak akan kasih dasar dari kok bisa jawabannya ini sih, kok bisa jawabannya itu sih. Oke? Nah, sekarang kita akan mulai. Oke, thank you semua yang udah masukin tugas kemarin. Tugasnya udah Bapak dapat. Ya, ada beberapa sih Bapak lihat yang mostly kalian itu yang nomor 1 ya benar semua ya. Karena Bapak rasa itu pasti gampang banget ya, cukup mudah. Tapi yang kebanyakan tuh ada yang dikit-dikit miss tuh yang di nomor 4. Ya. Nomor 4, nomor 5 Bapak tahu kalian pasti copy PPT semua ya, tapi nggak apa-apa. Kita pelajari itu dulu. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Oke. Di sini kita lihat ada gambar nefron. Oke guys, ada kayak nefron gitu. Oke. Kemungkinan berdasarkan label gambar di atas, identifikasi area di mana glukosa secara selektif direabsorpsi oleh kapiler darah. Oke. Sebelum kita masuk, kita harus tahu yang pertama-tama posisi nefron di mana sih? Ya, dia posisinya terletak di ginjal. Dia bagaimana kita tahu kan nefron itu kayak di ginjal. Terus ginjal itu emang di mana? Oke, kita boleh start dulu dari pertama. Oke guys, if you can see on the screen kayak guys, ini kayak ada gambar-gambar orang-orang gitu guys, kayak ada human being gitu. Ya, terus kita akan pakai close up. Oke, kita bakal close up ke dia punya urinary system. Oke, coba kalian lihat di sini. Itu kita punya sistem ekskresi. Oke. Ini kayaknya ini sistem ekskresi dari laki-laki ya. Oke, you can see ya, it's so obvious. Oke. Ada beberapa bagian utama ya di punya organ-organ besar yang berperan, yaitu adalah kidney, itu kayak ginjal, oke ginjal, nah ya. Oke, kemudian ada ureter. Kemudian ada urinary bladder ya, atau kita kenal tentang kandung kemih. Oke, kandung kemih apa kantong kemih Bapak nggak tahu. Nah, kayak sama aja ya. Kandung kan kayak ada kandung-kandung gitu, bayi mengandung kan berarti bayi di dalam. Mungkin karena kantong ini ada di dalam tubuh ya. Mungkin makanya namanya itu kandung kemih. Oke, next and the last part is urethra. Oke, ini tuh bagian yang namanya urethra. Ini tempat kayak keran terakhir ya, air pipis bakal keluar. Kalau misalnya sekali dia lewat di situ urethra ya, you have to know that you will never gonna be able to stop it. Oke? Karena kita lihat bagaimana sih prosesnya. Kita lihat dari awal. Oke, it start from ini mulai itu dari bagian yang kita kenal dengan yang namanya ginjal ya, satu biji-bijian ya yang ada di kita punya sistem tubuh ya. Dia itu kita lihat dia punya bentuk itu mirip-mirip kayak kacang polong ya. Kalau misalnya kalian lihat makan kacang merah ya, itu mungkin kayak gini. Tapi nggak sekecil kacang merah ya. Kacang merah itu kecil. Tapi kalau misalnya ginjal itu kayak lebih gede dikit. Oke? Mostly kalau kita lihat dia punya proses. Ya berarti dia mulai dari ginjal, dia memproses kita punya urin, and then baru dia akan diteruskan di sini. Ya dari ginjal turun, ya baru masuk ke prosesnya. Kita lihat bagaimana sih urine formation-nya itu. Ya, urine formations dimulai dari, let's see. Oh my god, well that's so fast. Oke, kita lihat dia tuh dimulai dari ginjal. Ginjal turun ke ureter ke kandung kemih, baru dia ke ureter. Kayak simple banget ya. Oh my god. Oke, next ya. Nah, ini kayak kita udah tahu prosesnya. Oke, the proses jadi kayak gini. Kita punya ginjal. Oke, darah urin kita disaring. Udah itu asal dari mana sih? Dari kita punya darah. Dari kita punya pembuluh. Ada kayak renal vein, kayak renal artery. Oke, supaya kalian tahu itu renal itu apa. Renal itu biasa dipakai istilah buat ginjal. Ginjal itu vein. Kalau vein itu vena. Oke. Kalau arteri itu pembuluh arteri. Kalau renal vein itu adalah vena ginjal. Kalau
Renal artery itu adalah arteri kita punya ginjal. Artinya apa? Ini adalah vena sama arteri yang melewati kita punya ginjal. Disinilah yang membawa kita punya sistem metabolisme, air, garam, ion-ion, baru disaring di ginjal yang kemudian akan siap untuk dibuang. Coba kalian lihat dia punya structure, oke? Lihat dia punya arah, anak panah, oke? Children of the arrow, oke? Anak panah. Coba kalian cek, ya. Awalnya kita harus tahu semua pasti dimulai dari arteri, ya. Kemudian kembali vena, arteri, vena, oke? Kita juga udah belajar tentang sistem peredaran darah sebelumnya ya, di pelajaran sebelumnya, yaitu di pelajaran tentang apa? Peredaran darah. Oke, jadi Bapak nggak akan jelasin lagi. Loh kok Pak, kenapa merah, kenapa biru ya? Kalian tahu sendiri, oke? Next, setelah darah disaring di ginjal, diproses semua, terus terbentuklah kita punya urine, and then kita punya urine itu kemudian dihasilkan dan dibawalah ke ureter. Nanti dari ureter akan ditampung kita punya kandung kemih. Kandung kemih itu penuh. Setelah kandung kemih itu penuh, akan diteruskan ke kita punya uretra. Kalau misalnya kita mau pipis. Oke? Kan coba kita cek dia punya cross sections. Oke. Bisa kalian lihat di layar. Inilah kalau misalnya kita punya ginjal ya, itu kalau kita kayak belah dua gitu ya. Jadi kalau kalian mau coba-coba di rumah ya, jangan ya, oke? Nggak boleh, bahaya. Oke, kalau kita lihat di sini ada beberapa bagian besar dari lihat kita punya ginjal. Tapi sebelumnya perhatikan ureter sama kita punya jaringan darah, mereka punya connection ya. Semua tuh bertemu di ginjal. Kenapa? Karena di sinilah proses pembentukan kita punya urin. Ya, harus kalian tahu. Di ginjal kita, our beautiful ginjal, oke, itu terdiri dari beberapa bagian. Tapi Bapak akan jelasin yang bagian-bagian yang penting aja yang jelas, oke? If you can see on the screen, kayak YouTuber ya Bapak ya. Oke, kalau misalnya kalian lihat di layar, ada tuh 3 lapisan utama yang terdapat pada ginjal. Bapak nunjukin ini dia punya area dulu ya. Yang pertama adalah renal capsule. Renal capsule itu apaan sih? Renal capsule itu adalah si pembungkus paling luar dari ginjal. Oke, ini adalah sebuah lapisan yang terbuat dari jaringan ikat, oke, yang kemudian membungkus kita punya ginjal. Kalian harus tahu, ini yang namanya tuh renal capsule. Terus setelah renal capsule apa? Di bagian bawah renal capsule, ya kita bahas areanya dulu ya, bukan dia punya nama spesifik. Ada area, ini yang kita kenal dengan namanya renal cortex. Ingat renal itu artinya apa? Renal itu adalah ginjal, cortex itu apa? Cortex itu ada area. Sebenarnya kalau kita belajar anatomi, itu ada nama-namanya, namanya kayak apa sih area cortex, area medula. Sebenarnya itu kalau misalnya belajar anatomi itu yang namanya cortex atau medula dan lain sebagainya itu hanya menjelaskan tuh dia punya area. Oke, itu bukan nama organ ya. Itu tuh area. Makanya kalau misalnya kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan, ya jaringan tumbuhan itu pasti ada yang namanya korteks. Kan ada epidermis, korteks. Kalian mikir aja tuh, epidermis kayak di semua pelajaran ada kan, semua topik ada kan epidermis. Kenapa? Karena epidermis itu artinya tuh adalah lapisan luar. Epi luar, lapisan derm. Oke ya, sekarang kita kembali di sini sama juga. Ya, kalau misalnya di sini korteks itu biasanya posisinya biasa tuh berada di bawah pada lapisan paling luar. Biasa kalau misalnya di tumbuhan kan epidermis, di bawah epidermis ada korteks sama. Ya, kalau di ginjal juga karena ini adalah ginjal makanya pakai renal cortex itu artinya area di bawah layer paling luar. Namanya renal cortex. Jadi renal cortex tuh kalau ditunjukin di sini kayak cuman ini titik aja berarti cuma ini renal cortex doang, terus yang lain enggak. Nah, renal cortex itu tuh area-area kayak yang seluruh area ini ya. Look at me, okay? Look at this. Ini tuh yang namanya area renal cortex. Oke. Nah, itu area kedua. Terus yang ketiga yaitu area yang kita kenal dengan namanya area medula. Renal medula, renal ginjal, medula ya. Medula biasa kita kenal tuh kalau nggak salah ya. Tolong koreksi, kalian Google cari koreksi kalau Bapak salah. Itu medula ambil kata middle, tengah, area tengah ini. Oke? Ya harus kalian tahu medula itu tengah, middle maybe ya. Oke. Makanya kalau kita belajar juga di topik lain nanti kita harus belajar di nervous system, oke? Sistem saraf itu ada yang namanya tuh medula oblongata. Ya, dia pakai kata yang sama ya, term yang sama medula. Oke, perhatikan medula ini bukan organ, ini tuh adalah area.
Oke, terus Pak, kok ini ada tulisan apa nih? Ada kayak renal pyramid. Oke, Mas ada di pyramid, ngapain ada pyramid di sini? Oke, emang di sini ada bekas jajahan Mesir di situ, terus ada piramid? Enggak. Nah, itu piramid itu renal pyramid itu adalah satu organ pada ginjal yang berada di area medula. Perhatikan, renal pyramid itu bukan medula. Renal pyramid itu adalah suatu bagian dari ginjal yang terletak di area medula. Ini area medulanya. Lihat area medula, look at me, oke? Terus ini segitiga. Mungkin karena bentuknya kayak segitiga ya, mungkin kayak piramid, dibilang tuh piramid. Fungsinya apa sih ini, Pak? Area ini di renal pyramid itu hasil dari urin nanti akan dikumpulkan dari setiap piramid. Oke. Ya, dari setiap piramid akan dikumpulkan ke area organ yang namanya pelvis. Oke, pelvis inilah yang akan bawa itu ke ureter, terus kemudian diteruskan sampai bawah. Oke, coba kalian lihat dia punya jalur sekarang. Yang pertama, kita punya sistem pembuluh darah di sini membawa sisa-sisa zat yang udah nggak dipakai lagi. Oke, sisa, terus lihat ya, yang arteri kita dia bawa ke ujung sana, ke ginjal. Kemudian hasil sisa-sisanya tuh dibawa kembali ke renal vein. Oke, kemudian apa yang terjadi? Hasil-hasil di sini, zat-zat sisa yang dibawa tuh dikumpulin di ginjal. Setelah dikumpulin di ginjal, kemudian akan dikumpulkan ke pelvis bagian ini. Ya, dari pelvis baru kemudian akan diterusin ke ureter. Ureter akan ke kandung kemih. Ya, kandung kemih dan akan diteruskan. Oke, kalian udah tahu ya, udah pernah pipis semuanya kan? Pasti udah ngerti. Ya. Oke. Itu bagian yang pertama. Ya, sekarang kita akan mau masuk lebih dalam lagi tentang apa sih namanya, tentang ginjal. Oke, terus bagaimana proses ekskresi itu terjadi? Bagaimana dong urin-urin itu terbentuk? Pertanyaan yang bagus. Kita akan lihat. Oke, look. Penting. Ini kayak keren-keren gitu. Oke, nah, Bapak klik di bagian nephrons. Oh my god. Oke, coba lihat ya. Bisa kelihatan nggak? Oke, Bapak ulangi ya. Biar dia punya efek tuh kayak keren gitu. Oke. Ya, kalau kalian lihat ya, Bapak ulangi lagi deh biar mantap ya. Kalau 2 kali tuh kayak nggak pas, mesti 3 kali biar tuh kayak gimana gitu ya. Oke, kalian lihat ini kamera, dia akan langsung zoom dia punya bagian ya. Di bagian mana ginjal, kalian lihat dia akan langsung zoom dia punya bagian korteks. Oke, lihat area korteks ini, lihat dia zoom ya situ. Siap. Lihat. Dia zoom di bagian korteks. Kenapa dia bisa zoom di bagian korteks? Karena di korteks inilah terdapat kita punya nefron. Oke, nefron itu apa? Itu adalah satu jaringan di dalam kita punya ginjal, tempat memproses kita punya urin. Kalau misalnya kalian lihat, Bapak lihat cross sections di sini. Di sini tuh kita punya pembuluh darah. Sampai pada kita punya apa sih ini namanya, nak? Kita punya ginjal itu bercabang-cabang, nak. Dia bercabang-cabang terus bercabang-cabang itu sampai kecil. Lihatnya ya, kita udah tahu ya, dari pembuluh darah akan jadi kapiler. Pembuluh darah ada arteriola, ada venula, nanti akan lebih kecil ke arteriola, venula, terus kemudian akan lebih bercabang-cabang sampai ke kapiler. Nah, kapiler ini ya, yang bentuk kecil banget tuh akan nempel, akan nambat pada dia punya korteks. Nah, makanya nanti pada saat kita zoom, ya ini lihat dia yang merah-merah sama biru itu adalah kita punya jaringan darah, oke? Yang dia punya arteriola. Nah, terus mereka ngapain? Mereka nempel, tersangkut sama kita punya kita punya nefron, sistem nefron. Inilah yang menjadi tempat adalah pembuatan kita punya urin. Oke? Ya, kita akan lihat. Bagaimana sih, harus kalian tahu, nak? Dalam kita, mana buku Bapak? Tuh, dalam kita punya ginjal ya, itu nefron itu jumlahnya tuh kayak ada banyak, bukan kayak banyak, memang banyak banget. Oke? Mungkin ada ratusan ribu. Tunggu, Bapak belum lihat dulu, Bapak baca dulu ya.
Oke, intinya ada banyak lah ya. Oke, wait. Di mana? Oke, sepertinya tidak Bapak temukan. Oh, ada. 800.000 sampai 1,5 juta nefron. Oke, nah, yang nefron itu apa yang gini-gini ya? Itu ada 800.000 sampai 1,5 juta. Ini Bapak kasih close up ke kalian. Ini adalah satu nefron. Kayak kan kalian bayangkan nih kalau misalnya nefron ini kan ada satu, terus kalian bayangkan tuh ini ada 800.000 sampai 1,5 juta. Nah, itu banyak banget berarti di dalam kita punya tubuh. Berarti kalian harus tahu proses pembuatan ginjal ya, dan kita tubuh itu melibatkan suatu proses yang kompleks ya. Jadi banyak hal yang terlibat. Oke? Nah, harus kalian tahu. Ini kita punya nefron. Oke? Ya. Terus kenapa kita punya nefron seperti ini ya? Emang udah bentuk kayak gitu ya. Kita punya nefron ini itu terdiri dari 3 bagian. Harus kalian lihat dulu, lihat ini nefron ya. Di nefron ini tuh lihat ada bayang-bayang kecil-kecil ini apaan sih? Jangan lupa itu adalah kapiler darah. Kenapa penting kalian lihat kapiler darah ini? Karena ini kapiler darah di sini berperan sebagai proses pertukaran nanti zat-zat yang akan direabsorpsi, yang akan disaring, yang akan dibentuk. Makanya kalian harus perhatian baik-baik. Ini penting ya, lihat darah sini. Darah sama dia nefron, kita punya kapiler ya, darah, kapiler darah sama nefron itu selalu entangled with each other ya, dia selalu bareng-bareng ya, supaya itu proses penyaringan darah bisa terjadi secara maksimal. Kenapa? Karena penyaringan darah itu terjadi melalui darah, terus sampai di kita punya apa ini namanya nefron ya, terjadi juga penyerapan kembali lagi bersama siapa? Masih bersama kapiler darah. Oke? Nah, sekarang kita lihat anatomi kita punya nefron. Nah, kayak gini. Oh my goodness. Oke, lihat.